kita dulu mengenal adanya izin lokasi. Itu untuk nanti perusahaan swasta untuk pengembang, misalkan untuk usaha dia bisa pembebasan untuk membeli tanah-tanah sekitar yang diberikan izin. Dan jika memang sudah dibeli baru bisa dibangun atau dimohonkan haknya, kemudian baru dijual, dipecah-pecah. Nah kalau sekarang ada namanya KKPR. Untuk KKPR tentunya juga perlu dilihat dari FDTR-nya juga ya, apakah sudah ada ataukah belum, ataukah perlu pertimbangan teknis. Artinya tetap melihat kesesuaian. Yang ingin saya jelaskan adalah tentang tadi nih, ketika ada sungai seperti ini, ternyata di satu wilayah ini sudah diberikan izin ya, melalui, kalau sekarang tentunya dengan KKPR, kalau dulu namanya izin lokasi ya. Ternyata pembelian tanahnya tidak full, hanya sebagian dulu. Nah ini HGB induk, kemudian sebelah lagi, beda lagi. Nah posisi ini perlu dipertimbangkan nih, apakah nanti jadi satu kesatuan ataukah dipisah. Ya harusnya kalau emang sungai dipisah, ini sungai punya siapa nih. Nah ketika dia disatukan, kemudian diratakan nanti dengan doser, tumpuk diratakan semua karena ini sawahnya sudah tidak ada, apa yang terjadi? Ini menjadi tanah jadi rata semua. Terus air yang dari sana gimana? Untuk mengaliri sawah yang ada di sana lagi. Jadi perlu diperjelas nih, kalau ada sungai, ada jalan, ya dipisah HGB-nya. Sebelah satu, sebelah dua. Ketika diberikan izin untuk pembebasan, dibelilah satu persatu sampai akhirnya dibeli sebagian, dan ada juga yang sampai full, ada juga yang belum. Nah, pada akhirnya ketika diberikan HGB, nah disinilah pentingnya. Pada saat pemberian HGB induk ini, kita juga perlu melihat, jika di situ ada sungai, apakah sungai itu akan jadi satu kesatuan? Jika ada jalan, apakah dia jadi satu kesatuan? Tentunya harusnya tidak dong. Karena sungai punya siapa ini? Siapa yang beli? Nah, dipisahkan. Kalau ada jalan umum, tentunya dipisahkan. Meskipun ada yang sebagian yang nakal, akhirnya diratakan semuanya. Ketika diratakan semuanya, ya akhirnya sungai itu tidak ada, irigasi tidak ada, sawah di sana nggak kebagian karena sungainya diratakan. Kan gampang untuk meratakan sungai. Kalau sungai-sungai yang kecil, tapi yang sungai-sungai yang besar kan susah. Banyak sungai-sungai kecil yang pada akhirnya tertutup, kemudian saluran irigasi yang dibangun oleh pemerintah. Meskipun itu dijadikan nanti HGB induk, tapi prosesnya juga kita harus lihat sebelumnya apa. Kalau memang ada sungai ya dipisah, jadi induknya ada berapa. Kalau dia ada sungai berarti kan dipisah. Kalau dia tidak ada, harus dipastikan dulu batas alamnya. Kemudian ada sungai. Dan ketika pembeliannya juga hanya sebagian-sebagian, mungkin bertahap pembebasannya, HGB-nya. Kalau menunggu selesai berarti kan HGB-nya utuh. Tapi kalau sebagian-sebagian karena memang ingin dibangun ya sesuai dengan yang mampu diselesaikan atau dibelinya. Dan itu nanti terbitlah HGB induk pertama. Bertahap lagi nanti ya, kedua. Ketika sudah selesai, kemudian terbit HGB induk, kemudian diproseslah, jadikanlah bangunan. Setelah itu dijual sesuai dengan bagian-bagiannya. Jadi bisa dipecah sesuai dengan tanah yang memang dijual kepada para pembelinya. Dan pada saat dia menjual itu tentu dipecahkan dari HGB induknya. Nah permasalahan berikutnya bagaimana kalau di tahun berjalan juga ternyata ada pembebasan tempat yang lain di sekitar itu juga, sama juga dimohonkan. Nanti ada muncul HGB induk lagi, HGB induk. Nah kemudian dari HGB itu dibangun lagi, dijual lagi. Nah ada satu permasalahan ketika HGB induk 1 dengan HGB yang induk yang kedua ini ternyata ada jarak. Kenapa? Karena kebetulan dia tidak terbeli semuanya yang berbatasan. Nah, ini tentunya harus dipastikan di dalam pemetaannya supaya terintegrasi. Kalau memang dia berhimpitan, dia nempel dan itu bisa digabung. Dan kalau memang agak jarak, ada jarak ya sah. Jarak itu bermacam-macam, bisa jarak karena memang tidak dijual, bisa juga karena ada bentangan alam. Kalau sungai ada sungai, mungkin jalan umum atau jalan utama ada jalan, jadi dipisah. Tapi ketika dia
berhimpitan, nempel, nah itu bisa digabung. Karena kalau tidak digabung, akan muncul permasalahan berikutnya, yaitu pada saat dia digabung, itu ketika nanti dijual, pada bidang tanah yang memang pada sambungan itu ternyata dibangun sebuah bangunan yang dijual, itu nanti akan terbelah bidang tanahnya itu nanti. Karena yang sebelah HGB induknya yang satu, yang A misalkan, yang sebelah masuk ke HGB induk yang B kalau dia dipisah. Tetapi kalau dia digabung, dia tetap dalam satu HGB induk. Itu menjadi permasalahan. Apakah nanti sertifikatnya jadi dua atau tetap satu? Makanya mengenai sertifikat yang induk ini juga perlu kita dalami lagi. Kalau ada sertifikat induknya dia ada dua berdekatan, ya berarti harusnya digabung. Karena nanti di dalam set plan-nya untuk pembangunan juga kan bisa jadi di dalam yang perbatasan ini akan dibangun rumah-rumah. Nah ini kalau tidak digabung berarti sertifikatnya jadinya dua, pecah. Karena satu menginduk kepada sertifikat induk yang satu, yang pertama, yang satu masuk ke sertifikat induk yang kedua. Tetapi kalau itu digabung, itu menjadi satu kesatuan.